Oke, jumpa lagi. Oke, jumpa lagi di Brand Advice Talk. Kali ini kita akan membahas masalah F&B, food and beverage. Makanya di sini kita sudah mulai duluan makan-makan ya. Saya Michael Hans, founder dari Brand Advice. Saya ditemani oleh Giovanni, salah satu admin Brand Advice dan juga asisten saya. Jadi kali ini kita kedatangan seorang tamu, seorang pebisnis F&B dari kota Surabaya, Yuan, yang kebetulan junior saya. Jadi kita kebetulan satu alma mater, satu kampus juga. Ini kita dibawain apa aja nih ya? Ya, basic produknya Bakery Oh, lah. Oke, jadi Yuan ini pemilik bisnis F&B yang namanya Bakery ya? Oke, dari kota Surabaya. Bisnisnya ini masih online ya sekarang ya? Iya, sekarang Oke. masih online aja. Jadi Instagramnya apa? Bakery.idn. Bakery.idn. Jadi nanti teman-teman bisa kepoin ya di bakery.idn kalau mau follow, kalau mau order langsung ke situ. Ini apa aja nih ya? Ini yang kita cobain tadi brownies ya ini? Ya, yang tadi baru saja dimakan itu cheesecake brownie. Terus ini macam-macam sih, kayak ada basic produk kita, ada sauce, ada eclair, terus ada salah satu cookiesnya kita, peanut butter cookie, and finally ini yang lagi Yang belakangan saya sering lihat orang ngepost ini. Lagi hype banget. ultimate Beneran nastar hype. cake. Oh, ultimate nastar. Oke, ini belum kita coba ya. Kita baru coba browniesnya ya. Nanti kita cobain satu-satu ya. Walaupun dulu udah pernah coba sih, cuma basa-basi. Loh, itu Oke. katanya one of the cookies. Berarti yang lainnya apa? Cookies. Ada 4. Oh. Jadi bakery itu punya 4 basic cookies. Ada nastar, kastengels, semprit keju, sama satu lagi peanut butter cookie. Terus selain ini kan kelihatannya manis-manis semua ya. Ada juga produk lain nggak yang savory gitu, cake-nya atau? Ada satu macam. Oh, cuma satu macam. Iya, risol serokut. Nah, Oh, risol serok. nah, terus kalau kita ngomongin bisnisnya sendiri, Bakery ini udah berapa lama? Bakery sendiri udah ada sejak Agustus 2019. Berarti kurang lebih 1 tahun lah ya. Iya, tahunan 1 bulan. Barusan aja kemarin nih anniversary. Oh, oke. yang Congrats ya. giveaway itu. Oh, oke. Oh, jadi sempat ngadain giveaway juga ya? Nanti dalam waktu dekat ada giveaway lagi? Hopefully ya. Hopefully, ya mungkin bisa di-follow ya, nanti dicek di situ ya. Oke, terus Bakery sendiri berarti kemarin dimulai waktu sejak masih kuliah ya? Ini kebetulan baru lulus ya? Iya, betul. Kebetulan sama Jeo ini juga teman sejurusan. Oh iya, Yuan. Dulu kayaknya waktu kuliah namanya itu bukan bakery ya? Bukan. Oh, itu kenapa ya? Nah, jadi dulu itu memang itu loh yang sampai kita bahas. Nah, awalnya kan namanya bukan bakery itu. Nah, kemudian setelah berjalan beberapa bulan, aku ngeliat loh, kok mulai bermunculan all shop lain yang menggunakan nama yang serupa. Jadi aku merasa kalau semuanya pakai nama yang serupa, gimana cara aku membedakan mana yang all shopku, mana yang all shopnya orang lain. Oh, Sorry jadi- buat aku, maksudnya iya, customer iya. gimana cara bedainnya gitu loh. Jadi dulu waktu start langsung bikin IG gitu ya berarti Iya, ya? benar. Oke. Nah itu mungkin di sini dulu sempat kita bahas juga ya di Brand Advice ya. Jadi kalau kita mau mulai bisnis, yang utama itu jangan cari nama website dulu, jangan cari nama IG, tapi kita cek dulu mereknya gitu ya. Nah, Betul banget, betul. betul ya. Betul. Jadi memang lebih bisa tenang ya kalau kerjanya sudah mungkin terjamin legalitasnya. Sangat gitu ya. beda sih. Oh, sangat beda Sangat ya? beda. Oke, ya jadi gitu ya teman-teman ya, ingat ya. Jadi mungkin salah satu yang bisa kita pelajari dari pengalamannya Yuan dalam berbisnis itu seperti itu. Untuk nama, ingat cek dulu mereknya. Kalau bisa didaftarin juga, karena kalau kita udah kehilangan nama atau nggak bisa pakai nama itu, ya bisnis kita harus rebrand semuanya. Dulu ngerasain rebrand ini susah nggak? Susah banget sih. Oh. Soalnya gini, waktu pertama kali buka itu nggak expect bakal digunakan untuk jangka lama. Background story kenapa bakery dibuka ini awal mulanya karena aku mau membantu mama yang udah usaha roti. Oke. Secara Jadi offline lebih gitu. sifatnya kayak mengembangkan bisnis orang tua gitu ya. Oke. Jadi aku nggak terjun langsung ke dapur. Jadi mama punya produk apa, aku posting di Instagram. Itu pun produk-produk pilihan karena kan backgroundnya itu waktu dulu mama sistemnya terima order dari teman-teman kenal-kenalan gitu, mereka request apa dibuatkan karena udah ada trust kan. Nah, kemudian karena aku merasa sayang banget kenapa bisnis yang kelihatannya bisa berjalan ini kok cuma dijalankan secara offline, sedangkan sekarang itu kan udah zamannya online di mana-mana. Kayak sekarang siapa sih kalau cari hand sanitizer, let's say, Iya.
Ya pasti searchnya online. iya, udah nggak zaman lagi kan offline doang gitu loh. Nah aku rasa oke, mungkin aku bisa bantu mama untuk mengembangkan bisnisnya lebih lanjut dengan mengonlinekan tokonya. Kan itu mungkin untuk reach audience baru ya. Jadi Betul. mungkin kalau dulu teman-temannya mama gitu ya. Jadi untuk ini mungkin teman kuliah, teman apa yang seumuran gitu kan. Atau mungkin benar-benar stranger yang nggak dikenal iya, sama benar. sekali gitu. Itu memang powernya sosmed di situ ya. Iya, jadi kalau Bakery-nya sendiri memang baru ada selama 10 tahun, tapi sebelum itu sudah ada toko gitu. Nah, karena awal mulanya itu hanya sekedar mengonlinekan usaha mama, aku tuh nggak mikir panjang gitu loh, kayak oke, harus Mikir ada gimana gitu. iya. Ya pokoknya mulai dulu gitu ya. Mulai dulu kayak Oke. oke, nama yang available dan sounds cute, sounds seru untuk dipakai jadi buat toko roti online, aku pilih ya. Oke. Tapi apparently sejak karena seiring berjalannya waktu, kok semakin lama semakin banyak nih yang pakai nama ini. Kan jadi nggak ada pembeda gitu loh antara toko roti satu sama yang lainnya. Ya, apalagi takutnya kalau yang lain tuh tiba-tiba ada yang udah didaftarin mereknya gitu ya. Iya, Nah, itu jadi kita yang melakukan pelanggaran bisa-bisa itu jadi resiko hukum lagi di situ. Benar, Makanya penting sejak awal itu kita cek dulu namanya available enggak. Lalu kalau bisa ya kita daftarkan gitu, jangan cuma langsung mulai gitu ya. Oke, terus kalau Bakery ini operasionalnya di mana aja? Baru di Surabaya atau udah ke kota-kota lain? Baru di Surabaya. Oke. Jadi kan ini home kitchen. Jadi baru adanya ya di rumah aku sendiri gitu. Oh gitu. Nah dulu saya ingat tuh kan pernah ke Jakarta kan ya, Juan lumayan lama kan di Iya. Jakarta. Nah, waktu itu gimana tuh? Kan gini, jadi kan karena aku yang mengonlinekan bisnisnya mama, mau nggak mau aku juga harus ikut kan ngurusin pesanan customer gitu ya. Jadi ya manage-nya dari jarak jauh dari Jakarta. Di Jakarta waktu itu ngapain ya? Magang. Oh magang, oke. Keperluan kampus. Keperluan Jadi, kampus iya. ya. Walaupun waktu itu zamannya pandemi ya. Belum. Oh belum, waktu itu belum. Pandemi itu mulai hot-hotnya kan Maret. Hmm. Iya. Waktu itu masih di Jakarta ya? Yes. Oke, gimana itu waktu itu manage bisnisnya? Kebetulan waktu itu aku work from home. Jadi ya pagi sebelum jam 8 kerja, manage dulu apa yang bisa dikerjakan. Setelah selesai kerja, itu pun kadang-kadang lembur setelah jam 5 gitu, manage lagi apa yang bisa dikerjakan. Jadi dari Jakarta gitu, kasih instruksi ke... Jadi long distance ya? Kalau nggak salah waktu itu kamu sempat open PO ke Jakarta ya, Yuan? Sempet. Itu zaman waktu Imlek kemarin sih. Dan terus tuh gimana? Caranya kamu bawa kue dari Surabaya? Iya, ini kan susah. Biasanya kamu kayak gini kan kamu hand deliver sendiri ya? Iya. Nggak dititipin ojol gitu kan ya? Enggak. Oke. Sebenarnya sekarang ada pilihan sih. Jadi kalau customers mau ambil sendiri boleh, mau delivery by courier boleh, mau diambil ojol juga boleh. Oh gitu ya. Nah, jadi yang waktu itu sempat memang buka PO di Jakarta. Nah, kebetulan waktu zamannya mendekati Imlek itu ada permintaan gitu dari customers yang dari Jakarta. Bisa nggak kirim ke Jakarta kayak gitu. Terus kemudian aku announce di Instagram story, oke, mau ada acara ke Jakarta. Jadi kalau ada customers dari Jakarta yang penasaran sama rasa kue-kuenya Bakery, kita open PO kayak gitu. Dan kebetulan saat itu ya lumayan banyak sih minatnya dari customers. Oh, terus gimana cara bawa kue itu? Kan kamu waktu juga pindahan mau magang itu kan ya? Betul. Jadi kebetulan waktu aku ke Jakarta itu aku dibantu sama orang tua. Jadi kue-kue yang pesanan itu kita hand carry naik pesawat. Oke. Iya. Nah waktu itu juga kita ada platters, tau nggak yang jadi kayak kue sos sama ekler ini kita masukin ke box. Itu kan gede-gede tuh. Itu ya? Iya. Jadi kan kita harus makan tempat nggak sih? Kayak dibawakan makan tempat. Nah itu yang agak repot bawanya ke Jakarta. Itu pesanannya waktu itu banyak kan ya? Lumayan banyak, ya termasuk banyak sih, tapi aku batasin. Jadi untuk platters nggak sebanyak itu yang aku bawa ke Jakarta. Cookies waktu itu yang paling banyak. Tadi Yuan kan sempat cerita kalau dulu mulai Bakery ini sejak zaman kuliah ya. Nah mungkin ada tips-tips buat teman-teman yang masih di bangku kuliah, siapa tahu ada yang mau memulai bisnis, baik itu bisnis F&B gini atau bisnis lainnya. Gimana sih caranya bagi waktu? Oke, kalau menurut aku pribadi sih yang paling penting ketika mau kuliah sambil ngejalanin bisnis itu harus tahu dulu mana yang prioritas utama, mana yang bukan gitu. Kalau aku pribadi sih, waktu aku kuliah aku tahu kewajibanku pertama adalah untuk menyelesaikan kuliahku dengan benar. Jadi
jangan sampai kerjaan baru yang aku bawa untuk mengisi hariku itu justru mengganggu akademiku, kayak gitu. Kalau aku bilang sih kalau memang statusnya itu masih student, jangan nunda-nunda lah. Kalau ada tugas, ada waktu, selesaiin dulu. Karena gini, menurut aku kalau kamu mau sekolah dan juga kerjain bisnis, mau nggak mau pasti kamu berkorban waktu lebih banyak untuk kamu lebih produktif dibandingkan teman-temanmu yang nggak menjalankan bisnis. Gitu sih kalau dari aku. Oke, tapi sempat nggak kayak clash antara pekerjaan dengan kuliah, apalagi waktu semester menjelang akhir gitu? Pasti ada sih, cuma itu tergantung setiap orang kalau menurut aku. Jadi memang kalau orangnya itu disiplin, ya kalau bisa disiplin bisa membedakan mana waktu yang aku mau alokasikan buat aku sekolah, buat aku menyelesaikan tugasku, mana waktu yang aku mau alokasikan untuk mengembangkan bisnisku, itu pasti bisa. Jadi yang pertama penting, tuh mau dulu deh. Oke, yang penting satu ada niatnya, nomor 2 disiplin, nomor 3 prioritas ya, mana yang harus diprioritaskan. Kalau Yuan dulu yang diprioritaskan tetap harus kuliah ya. Iya. Ya soalnya kan ada mungkin yang prioritaskan kerjaannya, kuliahnya ditinggal gitu ya. Tapi bagi teman-teman ya mungkin yang masih galau tetap gimana kuliah tuh diprioritaskan ya. Soalnya kan kita tahu kuliah itu yang sudah kita ambil duluan, bisnis masih ada resiko segala macam gitu kan ya. Oke, ini mungkin kita mau cobain juga yang lain ya. Apa? Mau yang mana? Nggak tahu, enaknya yang mana? Mau langsung nastar cake? Boleh? Boleh. Oke. Silakan dicoba. Nah, ini yang apa? Ultimate Nastar Cake ya? Yang kemarin rame banget. Saya sih udah pernah coba terus terang, tapi ini nggak tahu attempt yang keberapa. Kalau Cio udah pernah cobain? Udah pernah. Ini selainya bikin sendiri ya, Yuan? Iya, selainya bikin sendiri. Kalau nastar kita tuh emang selainya dibuat dari nanas asli. Oke. Di rumah kita sendiri. Terus ini di atasnya ini apa ini? Ini memang dari remahannya nastar atau? Iya, ini yang Oke, crumble jadi beneran sama ini remahan nastar tapi versi cake gitu ya? Iya. Ini kelihatan nggak kalau di sini tuh kan ada layer-layernya ya? Itu dari ada nastarnya di dalamnya ini. Enak sih, nggak terlalu manis. Biasanya kan kalau cake itu manis sih sampai bikin enak gitu. Terus tekstur cake-nya ini halus banget ya. Jadi kelihatannya sekilas kayak spiku aja, tapi beda loh sama spiku. Beda, Ini nggak sama spiku. iya, jadi rasanya. teman-teman kalau lihat nih kan kelihatannya seperti spiku ya. Padahal enggak, ini cake-nya halus banget kayak gimana ya? Mungkin ya harus cobain sendiri lah ya. Nanti bisa diorder ya. Mau order satu slice, satu Bisa, full langsung. bisa. Kalau slice-slicean itu biasanya kita batch PO. Jadi satu whole cake kita bagi-bagi, siapa yang mau beli slice-slicean gitu. Tapi kalau birthday biasanya orang-orang lebih suka whole cake gitu sih. Ya, karena kan juga lebih cantik ya untuk ngasih ke orang kalau ulang tahun. Oke, jadi plannya untuk Yuan gimana ke depannya dengan Bakery ini? Apakah mau ekspansi ke daerah lain atau gimana? Hopefully kalau dikasih kesempatan ya mau. Cuma mungkin itu lebih ke arah jangka panjang ya. Kalau jangka pendek mungkin lebih ke offline store dulu. Wow. Sekarang kan masih online aja tuh. Offline store yang benar-benar orang bisa datang, terus product viewing gitu. Oke, nanti ditunggu ya grand openingnya ya. Jangan lupa undang kita. BTW kalau buka offline store itu legalitasnya gimana ya? Oh iya, untuk legalitas kalau bisnis F&B itu macam-macam. Nanti kita sesuaikan dengan skalanya, dengan jenis produknya pun juga menyesuaikan karena tiap produk F&B itu kadang memerlukan legalitas yang berbeda. Tapi minimum kan kita sudah pegang untuk mereknya gitu Iya, kan. Jadi udah untuk ada merek kan. kita harus cek dulu. Kalau memang bisa ya harus kita ajukan pendaftarannya. Nah, lalu kalau memang ada produk tertentu yang butuh izin lainnya seperti surat izin usaha perdagangan ya harus kita ajukan karena memang untuk pelaku usaha di Indonesia itu wajib punya izin usaha. Nah, lalu untuk beberapa produk kalau memang memenuhi kriteria yang disyaratkan pemerintah, itu wajib punya izin edar juga. Untuk produknya sendiri berarti? Iya, untuk produknya. Jadi harus ada izin edarnya. Jadi kalau memang mau bisnisnya besar, ya harus dijaga legalitasnya. Gitu, kurang lebih. Nah, bagi teman-teman mungkin yang ada pertanyaan lebih lanjut masalah legalitas bisnis F&B, bisa cek Brand Advice F&B hashtag ya. Atau kalau ada komentar lebih lanjut, pertanyaan jangan ragu-ragu, DM ke kita, komen ya, nanti akan kita balesin. Mau WhatsApp ke kita juga nggak masalah. Oke, bagi teman-teman yang penasaran untuk cobain produknya Bakery,
bisa kepoin di IG-nya ya, bigly.idn ya tadi ya. Betul. Terus kalau mau pesen gimana? Jadi langsung DM atau gimana? Bisa lewat DM, bisa juga lewat WhatsApp. Oke, Gitu. gampang ya pokoknya. Segala cara yang ada di IG-nya itu ya tertulis semua ya. Oke, terus yang paling rekomen kalau dari saya mungkin yang Ultimate Nastar Cake-nya ini wajib coba karena mungkin memang dari toko-toko sebelah ada yang jual tapi nggak ada yang seenak ini kayaknya. Kalau Beneran? menurut Nggak bohong? aku, yang paling enak itu cheesecake brownies-nya. Nggak kemanisan, juga nggak keasinan, enak. Oke, ini sambil kita habisin ya satu-satu ya. Oke, mungkin sekian dulu Brand Advice Talk episode kali ini. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk komen atau DM ke kita atau WhatsApp, nanti bakal kita tanggepin. Jadi, bagi teman-teman yang mau buka bisnis, apapun itu bisnisnya, apalagi bisnis F&B seperti ini ya, pastikan bisnis teman-teman legal dari awal. Sampai jumpa di Brand Advice Talk episode berikutnya. Produknya nggak sebanyak ini. Jadi pertama itu cuma ada sos, eclair, nastar, castaños, spiku. Kenapa sih?